Halo, perkenalkan nama saya Lali Kurniawati, NIM 119380006. Di sini saya akan menjelaskan terkait rencana saya, apa yang akan saya lakukan apabila yang pertama ada seorang investor yang mempercayai saya dan memberikan modal 10 juta untuk membangun bisnis. Kemudian saya memiliki 3 orang karyawan yang dimana satu karyawan terampil dan 2 karyawan lainnya itu lulusan SMK dan tidak terampil. Kemudian saya memiliki ruang bebas sewa sebesar 5 kali 10 meter untuk usaha bisnis saya. Lalu pertanyaannya, apa yang akan saya lakukan, rencana apa yang akan saya lakukan untuk mengembangkan bisnis untuk setiap bulannya. Yang pertama mungkin saya akan memilih bisnis studio ilustrasi atau membuat studio ilustrasi. Kemudian apabila saya memilih tiga orang karyawan tersebut, saya akan tetap memperkerjakan semua karyawan yang saya miliki. Selanjutnya saya akan memanfaatkan modal yang telah diberikan investor kepada saya sebaik mungkin. Seperti saya menggunakan 3 juta untuk membeli alat-alat ilustrasi seperti Wacom, Intuos, dan untuk softwarenya saya tidak akan langsung menggunakan software Photoshop karena itu terlalu mahal harganya, dan mungkin saya akan menggunakan software khusus ilustrasi seperti Clip Studio Paint yang harganya sekitar kurang lebih 900.000. Itu untuk 3 juta itu untuk modal yang saya berikan kepada satu karyawan saya yang terampil. Kemudian untuk dua karyawan lainnya yang tidak terampil atau lulusan SMK dan mereka magang, saya mungkin akan menyuruh mereka untuk menggunakan modal sebesar 2 juta untuk biaya percetakan ilustrasinya, kemudian 2 juta untuk periklanan, dan apabila ada klien yang ingin mengirimkan hasil ilustrasi berupa cetak, saya akan menyuruh 2 orang karyawan magang saya untuk menggunakan modal sekitar 700 sampai 800 ribu mungkin untuk biaya pengiriman ke luar pulau apabila memang dibutuhkan. Kemudian untuk sisa modalnya mungkin sekitar 2 juta lebih, dan itu akan saya pergunakan untuk mengembangkan studio yang ruangannya sekitar 10 kali 5 meter. Itu untuk saya pergunakan untuk mengembangkan studionya. Itu untuk rencana bulan pertama. Di rencana bulan berikutnya atau bulan kedua, apabila mengalami kenaikan omset sekitar 15 juta sampai 25 juta, saya akan menggaji karyawan saya sebesar 2 juta untuk masing-masing karyawan. Karena di bulan pertama 3 karyawan saya tidak perlu digaji, jadi untuk di bulan berikutnya saya mungkin akan menggaji karyawan saya sekitar 2 juta untuk masing-masing karyawannya. Untuk selanjutnya saya akan sama seperti rencana pada bulan pertama, yaitu menggunakan 2 juta untuk biaya promosi bisnis, kemudian 2 juta untuk biaya percetakan, dan 1 juta mungkin untuk biaya pengiriman ke luar pulau. Itu untuk rencana kedua, dan apabila memang omsetnya mengalami kenaikan sekitar 15 sampai 25 juta di bulan kedua, maka akan saya pergunakan 5 juta untuk membeli software Photoshop yang lebih baik gitu, yang softwarenya lebih baik. Untuk di 5 bulan berikutnya, apabila mengalami kenaikan omset hingga 40 atau 70 juta, mungkin saya akan menggunakan 10 juta untuk meningkatkan alat-alat ilustrasi, seperti menggunakan 10 juta untuk membeli pen display untuk karyawan yang kreatif, untuk karyawan yang terampil. Dan mungkin bisa jadi ketiga karyawan saya akan bisa mendapatkan tambahan gaji sebesar 50%. Dan saya mungkin akan menggunakan 5 juta untuk mengembangkan studionya. Itu akan saya lakukan apabila mengalami kenaikan omset untuk di bulan-bulan berikutnya. Dan namun apabila omset tidak mengalami kenaikan atau omset sama, mungkin rencananya akan seperti pada bulan kedua, karyawan tidak mendapatkan tambahan gaji, dan
tidak ada penambahan alat-alat ilustrasi. Dan untuk biaya pengiriman dan percetakan akan sama seperti pada bulan kedua. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan untuk memaksimalkan sumber daya manusia, modal, dan ruangan? Untuk SDM-nya sendiri, mungkin saya akan mengorganisir karyawan-karyawan saya sesuai dengan keterampilan mereka dan menempatkan sesuai posisi-posisinya. Kemudian untuk modalnya, mungkin saya akan membagi modalnya dengan cermat, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh studio, seperti pada pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk ruangannya, mungkin saya akan mendekorasi ruangannya sesuai dengan tema studio yang akan saya bangun. Meskipun studio tersebut tidak luas dan dengan jumlah karyawannya sedikit. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan mutu karyawan saya untuk berkembangnya bisnis? Saya mungkin pertama akan melakukan seleksi atau ujian terhadap karyawan saya untuk melihat kualitas karyawan tersebut, apakah karyawan tersebut baik. Jika karyawan tersebut memang memiliki kualitas yang baik, maka akan tempatkan karyawan tersebut di posisi yang sesuai dengan kemampuan karyawan saya. Atau apabila karyawan tersebut tidak memiliki kriteria apa yang perusahaan membutuhkan, ada kemungkinan saya mungkin tidak akan menerima karyawan tersebut. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar saya bisa menemukan karyawan atau partner yang baik? Yang pertama itu saya akan melihat dari kualitas kerja karyawan tersebut, bagaimana karyawan tersebut berkomunikasi dengan pelanggan atau berkomunikasi dengan saya dan sesama karyawan lainnya, dan bagaimana karyawan tersebut bekerja, apakah karyawan tersebut mampu menghasilkan karya dengan cepat dan hasil yang lebih baik atau tidak. Apabila saya menemukan karyawan seperti itu, tentu saja akan bisa menjadi partner saya. Lanjut, strategi apa yang akan saya lakukan agar produk yang saya miliki bisa dilihat atau dijangkau minimal 10.000 orang? Yang pertama, saya akan melakukan promosi. Promosinya itu dilakukan di sosial media, karena pada saat ini orang-orang lebih suka memegang gadgetnya dan memainkan internet. Dan sosial media yang pertama saya tuju adalah Instagram, karena Instagram banyak sekali penggunanya saat ini. Untuk melakukan pengiklanan di Instagram pun ada banyak fiturnya dan ada banyak option audiens yang kita tuju dan jumlah audiens yang kita inginkan. Dan kemudian saya juga bisa melakukan periklanan lewat web atau situs web atau sosial media lain seperti Facebook dan Twitter. Untuk iklan media cetaknya, mungkin saya akan menggunakan periklanan melalui majalah. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya saya meningkatkan kenyamanan karyawan? Mungkin saya akan meningkatkan kenyamanan karyawan dengan cara meningkatkan fasilitas studio. Karyawan juga butuh untuk diperlakukan dengan pelayanan yang baik. Contohnya seperti memberikan meja khusus untuk karyawan sesuai dengan keterampilannya, dan menerima saran-saran yang karyawan berikan dan mempertimbangkan saran tersebut untuk pengembangan studio. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara saya untuk meningkatkan rasa hormat karyawan? Tentu saja saya akan memperlakukan semua karyawan secara adil, sehingga saya memastikan tidak ada karyawan yang merasa dibedakan. Tentu saja berkomunikasi yang baik dengan karyawan itu diperlukan. Tidak terlalu serius, tapi juga tidak santai. Mengajari, mengingat, dan memotivasi karyawan untuk selalu berperilaku baik terhadap sesama karyawan atau terhadap klien. Dan apabila ada karyawan yang melanggar, maka karyawan tersebut akan menerima konsekuensinya. Lalu, bagaimana cara membangun sikap inisiatif karyawan? Jawabannya seperti pada pertanyaan sebelumnya, yaitu dengan memotivasi karyawan tersebut. Seperti kata pepatah, tidak ada yang tidak mungkin selagi kamu mau berusaha. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan loyalitas karyawan? Yang pertama itu saya akan memberikan hak-hak yang baik kepada karyawan-karyawan saya, kemudian memberikan tujuan yang jelas terkait kemana perusahaan saya ini akan pergi, lalu memberikan bonus-bonus kepada karyawan apabila mereka melakukan pekerjaan dengan baik, kinerjanya baik, cara berkomunikasinya, apabila perusahaan mengalami kemajuan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya,
apa yang saya lakukan apabila saya menemukan karyawan melakukan kesalahan fatal, sedangkan karyawan tersebut adalah karyawan lama saya dan memiliki rekam kerja yang baik. Saya mungkin tidak akan memecat karyawan tersebut, tapi saya akan berdiskusi dengan karyawan tersebut terkait permasalahan apa yang telah ia perbuat, dan berdiskusi dengan karyawan-karyawan lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari sini saya terinspirasi dari kartun SpongeBob, di mana Tuan Krabs dia tidak langsung memecat SpongeBob yang pernah melakukan kesalahan fatal. Dia malah menyuruh SpongeBob untuk melakukan cuti untuk menenangkan pikirannya. Dan di sini saya mungkin akan melakukan hal yang serupa apabila ada kemungkinan karyawan yang saya melakukan kesalahan fatal tersebut dia memiliki masalah dalam kehidupannya. Dan tentu saja ini ada nyawanya setiap karyawannya, dan maksimal setiap karyawan saya itu memiliki 5 nyawa. Apabila mereka melakukan kesalahan lebih dari 5 kali, maka bisa jadi saya akan memberhentikan karyawan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan saya lakukan apabila saya mendapati karyawan dengan perilaku buruk tapi skillnya bagus untuk perusahaan? Seperti jawaban sebelumnya, ini kasusnya seperti Squidward ya. Jadi saya tidak akan memberhentikan karyawan tersebut, saya akan tetap mempekerjakan karyawan tersebut selagi menguntungkan perusahaan, namun saya tidak menempatkan karyawan tersebut dekat dengan pelanggan atau dengan klien, melainkan saya akan menyuruh karyawan tersebut bekerja dengan saya, atau karyawan tersebut khusus berkomunikasi dengan saya, agar tidak menimbulkan masalah dengan karyawan atau klien lain. Pertanyaan terakhir, apakah bergonta-ganti karyawan itu adalah baik untuk reversement? Mungkin iya, menurut saya mungkin iya. Kenapa? Karena karyawan lama yang sudah bekerja dengan saya mungkin mereka merasa kelelahan atau butuh cuti, sehingga butuh adanya pergantian karyawan. Tapi tetap saya akan melakukan seleksi dan ujian terhadap karyawan-karyawan baru yang nantinya akan menggantikan karyawan lama. Tapi untuk beberapa hal saya tidak akan menggantikan karyawan lama saya, apalagi karyawan lama saya tersebut memiliki rekam kerja yang baik. Saya akan tetap mempertahankannya, dan mungkin saya akan mengganti karyawan yang mengganti atau meliburkan, sekedar mencutikan karyawan apabila mereka kelelahan, dan menggantikannya dengan karyawan yang baru. Dari sini saya akan melakukannya, mempertahankan karyawan saya yang memiliki rekam kerja yang baik agar mendapatkan kepuasan dari pelanggan. Demikian itulah rencana saya apabila saya memiliki studio bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. See ya!